Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Erwin Febriansah di channel Warkop Nocturnal. Oke guys, jadi pada video kali ini gua akan membahas masih tetap di konten tutorial cara daftar agen franchise ekspedisi ya. Nah, yang di video sebelumnya gue udah ngebahas cara daftar di agen franchise Tiki, lalu JNE, Wahana, sama yang terakhir JNT. Nah, untuk pada video kali ini gue akan ngebahas tentang keagenan Lion Parcel ya guys ya. Lion Parcel ini pada saat ini itu jasa ekspedisi yang bisa dibilang cukup murah untuk tarif pengirimannya ya, karena Lion Parcel itu dia ada beberapa uh, pilihan pengirimannya seperti Regpack, Landpack, itu beda-beda harga tarifnya itu sangat murah gitu ya kalau Lion Parcel. Dan Lion Parcel itu memiliki pengiriman pesawat sendiri ya, dia punya Lion sendiri, jadi nggak nebeng ke penerbangan yang lain gitu ya. Oke, tanpa basa-basi gue akan langsung membahas cara gimana sih daftar agen Lion Parcel dan komisinya berapa, terus persyaratan-persyaratannya apa aja ya. Simak video ini sampai habis, jangan di skip ya guys ya. Nah, untuk Lion Parcel ya, bisa mendaftar di dua pendaftaran. Misalkan kalian sebuah perorangan juga bisa, atau sebuah badan usaha juga bisa. Nah, kita di sini akan membahas tentang yang perorangan aja ya, karena mungkin kalian juga seorang pengusaha yang ingin coba bisnis, nah terus mau membuka agen Lion Parcel. Jadi gua akan membahas tentang yang daftar untuk perorangan ya guys ya. Yang pertama, syarat administrasinya yaitu ya seperti biasa ya, fotokopi KTP. Lalu yang kedua, nomor fotokopi NPWP. NPWP itu nomor pokok wajib pajak. Jadi kalau yang belum punya, kalian bikin dulu ke kantor pajak. Semua ekspedisi sih sama ya, harus menerapkan NPWP itu ya. Terus yang ketiga, kalian harus mempunyai fotokopi kartu keluarga ya. Yang ketiga, fotokopi kartu keluarga. Terus yang keempat, kalian harus mempunyai rekening. Jadi kalian fotokopi buku rekening kalian, bebas rekening apa aja, mau BCA, BRI Mandiri, BNI, BJB, bebas ya. Jadi nanti kalian fotokopi buku rekening kalian untuk menyerahkan ke Lion Parcel. Lalu yang kelima, menyertakan titik koordinat atau foto lokasi usaha. Jadi kalian menyertakan alamat toko kalian dan fotonya ya, difotokan si gerai kalian. Nah, untuk Lion Parcel ini lebih simpel dan lebih mudah untuk pendaftarannya ya. Kalian gak perlu datang ke pusat Lion Parcel di kota kalian, tapi kalian cuman bisa daftar online ya. Untuk Lion Parcel ini sangat memudahkan banget dia. Kalian cuman bisa kalian tinggal searching di Google lionparcel.com. Nah, kalian bisa daftar agen franchise di situ ya guys ya, di internet itu ya. Sangat mudah. Nah, yang pertama kan tadi ada syarat administrasi, lalu yang kedua syarat operasional ya, yang harus kalian punya ya. Yang pertama, kalian harus mempunyai sumber daya manusia, atau misalkan pegawai, atau misalkan kalian belum bisa menggaji karyawan atau merekrut pegawai, sama kalian sendiri juga bisa, kalian bangun sendiri aja. Jadi kalian bisa nggak usah nyewa pegawai ya guys ya. Terus yang kedua, timbangan minimal 60 kilo. Timbangannya timbangan digital ya, disarankan itu persekitaran harga 400.000 guys. Timbangan digital itu 400 sampai 500.000 ya, banyak tuh di online shop ya. Terus yang ketiga, menyediakan minimal satu komputer atau laptop. Nah, ini yang sangat penting. Kalau kalian gak punya PC, gua saranin kalian pakai laptop. Beli aja ke laptop yang bekas atau laptop yang murah, yang kisaran 3 sampai 4 jutaan aja, jangan yang terlalu mahal, karena laptop ini hanya digunakan untuk mengisi aplikasi dari Lion Parcel, dan itu juga nggak menghabiskan memori yang sangat besar. Jadi kalian cukup beli yang biasa aja, yang ya sekitar 4 jutaan lah untuk laptop ya guys ya. Terus yang
kan tadi komputer. Yang ketiga, menyediakan printer. Nah, untuk printer juga sebenarnya nggak usah yang bagus-bagus, kalian printer yang biasa juga udah cukup, karena printer juga fungsinya hanya untuk mencetak resi ya. Jadi ya nggak usah yang bagus-bagus lah, printer sekarang banyak yang 1 juta juga ya. Jadi untuk laptop dan printer itu modal udah 5 juta. Tapi kalau misalkan kalian udah punya aset dua itu, kalian sangat beruntung karena kalian tinggal mengeluarkan modal untuk keagenan Lion Parcelnya aja, seperti itu. Terus yang kelima yang paling penting itu internet ya. Gua saranin internet kalian memasang wifi, karena internet ini harus 24 jam nyala terus, karena kalau misalkan kalian membuka Injera Ekspedisi itu tidak jauh dan tidak mungkin jauh dari internet, karena internet itu nomor satu untuk penginputan data paket ya guys ya. Jadi jangan sampai nggak pasang wifi. Ya bisa pasang yang 20 Mbps ya, sebulan itu bisa kena 380.000 ya IndiHome ya untuk internet. Terus kalau kalau ini telepon sih menurut gua nggak perlu ya, nggak terlalu perlu karena sekarang udah via WhatsApp atau via handphone. Jadi ya kalau pasti kalian juga punya handphone kan, jadi nggak usah lah kalau untuk telepon nggak gua sarankan. Terus alat ukur meteran itu wajib sih, meteran untuk mengukur volume si paket. Meteran ini aja, meteran baju yang kayak yang kertas gitu ya, meteran baju. Terus yang ke-8, kalian harus mempunyai keranjang ya untuk menyimpan paket-paket yang mau pengiriman gitu ya. Terus meja kasir juga kan, sama kursi-kursi seperti itulah, yang alat-alat pendukung lainnya lah ya, yang sering biasa digunakan di tempat keagenan pengiriman barang ya guys ya. Nah, untuk ketentuan umum agen Lion Parcel juga banyak nih guys ya, yang harus kalian teliti, harus kalian taati ya. Nah, untuk kalian yang buka agen Lion Parcel, kalian harus mengantarkan paket dokumen ke sub konsolidator ya, atau konsolidator dan shuttle. Jadi misalkan gini, kalian kan punya agen Lion Parcel di sini di toko ini, misalkan di toko A. Nah, kalian misalkan ada yang kirim dalam sehari, kalian ada 10 paket pengiriman. Lalu kalian tuh harus mengantarkan paket tersebut ke pusat Lion Parcelnya. Jadi nggak ada pick upannya ya, jadi tidak ada pick upan dari Lion Parcelnya, tapi kalian yang mengantarkan sendiri ke Lion Parcelnya. Misalkan closingnya jam 5 sore, nah setiap jam 5 sore kalian kirim paketnya ke Lion Parcel pusat di kota kalian. Jadi udah itu ya, kalian tinggal pulang aja gitu. Nah, radius satu agen dengan lainnya 500 meter untuk Jabodetabek dan minimal 800 meter non Jabodetabek. Jadi kalau misalkan di sini ada agen, terus kalian mau buka agen lagi Lion Parcel, minimal 800 meter ya guys ya jaraknya. Jangan jangan terlalu dekat gitu sesama agen ya. Nah, kalau Lion Parcel tidak boleh digabung dengan jasa ekspedisi yang lain, jadi satu gedung hanya untuk Lion Parcel. Tapi kalau misalkan buat usaha disatuin sama usaha lain kayak fotokopi atau percetakan atau printer itu boleh. Cuman kalau misalkan kalian buka satu gedung JNE sama Lion Parcel itu nggak bisa. Jadi satu gedung harus satu Lion Parcel aja ya guys ya. Terus lokasi usaha disarankan berada di jalan utama maupun jalan protokol ya. Itu mah semua jasa ekspedisi sudah menerapkan persyaratan seperti itu. Jadi toko kalian tuh harus berada di tempat yang mudah dilewati oleh berbagai jenis kendaraan dan ya mungkin besar ya, jalan-jalan besar ya. Nah, membayar top up. Nah, ini nih yang paling penting, biaya franchise-nya adalah Rp2.500.000 untuk Lion Parcel. Nah, minimal saldo mengendap 50.000. Jadi 2.500.000 saldo mengendap 50.000 ya, di saldo buat saldo pengiriman ya guys ya untuk Lion Parcel ya. Nah, kalau Lion Parcel tidak dikenai biaya franchise. Jadi sebenarnya yang 2.500.000 itu kalian untuk biaya saldo ya, saldo pengiriman gitu. Nah, kalau misalkan Lion Parcel juga mendapatkan biaya diskon, ada biaya diskon ya. Jadi yang pertama diskon 30% untuk one pack dan reg pack di luar kota.
lalu diskon 15% untuk produk one pack dan reg pack di dalam kota, diskon 20% untuk produk land pack, diskon 20% untuk produk doku pack. Jadi sebenarnya kalau gua simpulkan untuk komisi gerai agen, jadi gue bisa simpulkan untuk komisi gerai agen Lion Parcel adalah sebesar 20% ya, 20% dari omset. Rata-rata semua agen ekspedisi sih ngasih komisinya 20% ya, Tiki 20%. Terus kemarin JNT 20%, JNE juga sekitaran 20%, tapi JNE kayaknya lebih besar dari 20% ya. Ini juga Lion Parcel 20% ya guys ya untuk komisinya. Nah, yang kedelapan, banner Lion Parcel wajib dipasang pada tempat yang terlihat ya guys ya, dan kalian harus memasang neon box juga agar terlihat oleh orang yang lewat ya guys ya. Kalau neon box kan bisa kelihatan dari sisi kanan dan sisi kiri, tapi kalau misalkan banner hanya terlihat dari sisi depan aja ya guys ya. Jadi gua sarankan kalian masang neon box ya, neon box seperti itu. Nah, untuk Lion Parcel juga wajib nih membeli paket standar Lion Parcel seperti satu jaket Lion Parcel dan satu helm Lion Parcel. Harganya satu jaket Lion Parcel sebesar 200.000 dan satu helm Lion Parcel sebesar 150.000. Jadi kalian itu seperti ya mitra Lion Parcel. Jadi kalau misalkan kalian mau ngirim paket atau mau pick up paket, kalian harus memakai atribut Lion Parcel. Jadi biar kelihatan lebih proper lah ya. Jadi biar lebih kelihatan profesional ya. Nah, Lion Parcel itu di ini ya apa namanya di review dulu. Jadi sebelum kalian diterima untuk menjadi keagenan Lion Parcel, nah jadi kalian itu bersedia beroperasi minimal 6 hari dalam satu minggu dalam jam kerja 8 jam. Jadi dalam satu minggu itu kalian harus buka selama 6 hari ya guys ya. Jangan banyak libur ya guys ya untuk usahanya ya. Tuh ada target juga nih untuk agen Lion Parcel tuh ada target penjualan. Nih, target penjualannya adalah 30 juta per bulan. Itu untuk di di pusat perbelanjaan ya, kayak misalkan di sebuah mall atau di sebuah pasar itu 30 juta per bulan target penjualannya. Nah, yang kedua target misalkan di jalan utama atau jalan raya atau di wilayah perkantoran, wilayah pokoknya yang ramai ada di wilayah sekolah atau misalkan kampus itu omsetnya 20 juta per bulan. Tapi kalau misalkan target di perumahan atau di BTN di jalan-jalan biasa itu targetnya 10 juta per bulan. Nah, itu target-target Lion Parcel. Jadi Lion Parcel itu akan melihat nih berapa nih agen ini pencapaian dalam sebulannya, 2 bulannya, 3 bulan. Jadi nanti akan dilihat selama 3 bulan. Apabila misalkan 3 bulan itu mencapai target terus menerus, itu bisa memperpanjang keagenan dengan Lion Parcel. Tapi kalau misalkan di bawah target yang Lion Parcel tetapkan terus kalian tidak mencapai, itu mungkin nggak akan di ACC. Tapi gue juga nggak tahu apa yang dinilai oleh Lion Parcel. Itu juga kadang kalau misalkan ada yang nyampe target terus nggak nyampe terus nyampe, itu bisa jadi di ACC gitu kan. Itu tergantung kebijakan dari Lion Parcelnya juga ya guys ya. Nah, nanti untuk untuk ACC Lion Parcel ini untuk keagenannya kurang lebih 7 hari jam kerja ya guys ya. Nah, reviewnya 3 bulan yang tadi gua udah kasih tahu setiap agen. Nah, kalau misalkan udah di ACC, udah perpanjang kontrak dengan agen mitra Lion Parcel, kalian nanti tinggal menandatangani perjanjian kerjasama bersama Lion Parcel seperti itu ya guys ya. Nah, untuk situs online-nya Lion Parcel adalah lionparcel.com. Nanti di situ ada mitra keagenan. Tapi nantilah gue akan coba bikin videonya khusus buat cara daftar ke aplikasinya, apa aja yang diisi, biar nanti kalian lebih jelas ya kalau misalkan bicarakan secara virtual gini kurang jelas ya guys ya. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini.
Ya, semoga video ini membantu kalian yang akan membuka sebuah usaha agen Lyon Parcel. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah, gua pasti akan jawab. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Jangan, kalau misalkan kalian suka dengan video ini bisa like, kalau nggak suka kalian bisa dislike. Dan jangan lupa share juga ke teman-teman kalian yang kalau misalkan mau buka usaha nih. Gua banyak juga nge-review cara buka usaha di video-video sebelumnya. Jangan lupa di subscribe. Oke, terima kasih.